وأعطى قليلا فأكدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. Hadirin sekalian, topik fikih tanabbu'at, fikih masa depan kita hari ini adalah faedah studi futuris syariah. Futuris syariah. Saya akan memulainya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du innakum satarawna ba'di atharatun tunkirunakum fasbiru hatta tulquni. Secara terbuka Nabi di mimbarnya, Nabi itu jarang naik mimbar kecuali hal-hal yang penting, baru Nabi naik mimbar. Hadis ini menyebut tentang kalimat resmi amma ba'du. Itu berarti ada prolog yang ingin Nabi sampaikan, sehingga Nabi berkata amma ba'du. Adapun setelah itu Nabi mengatakan, dan ini tanabbu'atnya, futurisnya di sini, innakum satarawna ba'di. Nabi kunci, Nabi tekan hadis ini dengan mengatakan, kalian akan menyaksikan satu bentuk fenomenal, futuris, futurologi setelahku nanti, yakni umurun tungkirunahu, masalah-masalah yang kalian secara akademik, secara intelektual, secara kausalitas kalian tolak. Pandemi ini, kata Betawi, percaya tidak percaya. Tapi kita tidak bisa menolaknya. Profesor Yunahar Ilyas menulis di buku setengah abad di Wandawa tentang perlunya ormas Islam membentuk lembaga BPS supaya kita ada data tandingan ketika disebut oleh publik bahwa umat Islam itu per 10 tahun melorot habis. Tapi kita tidak bisa bantah. Kenapa? Tidak ada data pembanding. Kenapa? BPS itu cuma punya negara, ormas Islam, Muhammadiyah yang gede-gede, duitnya, NU, nggak punya. Jadi ketika itu disebut, kita mengingkarinya, tapi tidak bisa mengajukan data banding. Kalah. Saya melihat di YouTube tentang bagaimana sengketa pemilu di dua kubu ini. Kalah. Nggak bisa dibuktikan. Dari hadis ini, maka pada tahun 1948, Malik bin Nabi, seorang futuris asal Aljazair, 1905-1973, Adz-Dzahirah Al-Qur'aniyah, fenomena Al-Quran, 10 bab. Isi buku ini diterjemah tahun 1946 ke dalam bahasa Arab oleh Mahmud Syakir dan dibaca oleh banyak pihak tentang pentingnya kaum muslimin untuk mengetahui, mendalami, dan mempelajari tentang fenomena-fenomena yang disebutkan oleh Quran. Pertemuan pertama saya sudah sebutkan 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sayaslah 10 tahun ayat ini markir memponis bahwa Abu Lahab ini akan mati secara kafir. Dan itu tidak berubah. 10 tahun. Gulibatir Rum, surah Ar-Rum. Orang nggak percaya sampai Abu Bakar itu gambling, judi. Abu Bakar sampai dilaporkan kepada Rasulullah karena main judi terhadap ayat ini. Kata Abu Bakar ringan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Bukan judinya yang kuinginkan, tapi Islam engkau dicemooh, maka aku lawan dia dengan judi. Kata Nabi apa? Tambah lagi judimu itu, judi tanah pada waktu itu. 10 tahun kemudian setelah perang Badar, ayat itu terbukti. Aku tidak tahu, kata Umar bin Khattab, contoh ketiga, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ada berapa? 7 orang yang menginjak punggung Rasulullah ketika sholat di depan Ka'bah. Sahabat-sahabat yang laki nggak berani mendekat terhadap 7 tokoh ini. Datang Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak melahirkan Mahdi, Muhammad bin Mahdi al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Datang menyemprot 7 orang ini. Aku baru tahu maksud ayat ini ketika berapa orang? 5 orang dari 7 tokoh ini itu terjerembab ke Bukit Badar. Ini yang disebut oleh Malik bin Nabi tahun 1946 dengan fenomena Al-Quran. Dewan Dakwah Islam ya Indonesia, Pak Nasir, menyuruh sampai yang menerjemah ini. Maka kita masih ingat tentang Al-Mustaqbal lihadzal din. Al-Mustaqbal lihadzal din ini dikarang 2 tahun oleh Said Qutb sebelum beliau ke tiang gantungan. Al-Mustaqbal lihadzal din. Masa depan di tangan Islam. Sehingga IM Mesir memberikan perhatian serius tentang apa yang dilakukan tahun 1946 itu oleh Malik bin Nabi, yakni fikih masa depan tadi. Ada buku 2005 diterbitkan 180 halaman dengan menurunkan 35 hadis. Buku itu bertajuk Telah Datang Zamannya. Telah datang zamannya. Elit Salafi Indonesia, Ustadz Abdul Hakim Abdan, menulis buku itu dengan judul Telah Datang Zamannya. Sayang, buku ini seperti buku-buku beliau yang lain itu tidak ngasih merek, hanya menurunkan hadis. Apa merek hadis itu nggak diperhatikan oleh beliau. Telah datang zamannya. Kemudian 2005, 5 tahun kemudian 2010 terbit buku Panduan Hidup di Akhir Zaman, 171 halaman. Yang pengasuh Radio Rojak menurunkan buku ini lebih tebal daripada yang pertama. Ada buku sensasional berkaitan dengan pasca COVID-19 ini, Pak. Masa depan dunia setelah COVID-19. Buku ini bolak-balik saya baca. Dikarang oleh Jason Schemker, Presiden The Futurist. Dia masuk ahli futurologi papan atas. Orang ini. Dia menyebut bahwa COVID ini adalah senjata baru, revolusi baru dunia, seperti revolusi 1, revolusi 2, yang akan merubah wajah dunia. Apa yang dirubahnya? Saya ingin menyebutkan 2 poin di dalam buku ini. Yang pertama adalah tentang otoritarianisme, bahwa dunia masa depan akan dipandu oleh sini. Karena itu ormas-ormas tertentu itu ada 6 apa berapa bergabung untuk memberangus yang namanya itu ormas. Bergabung mereka, oligarki mereka. Dan ramalan orang ini terbukti.
Untungnya Saudi cepat-cepat menurunkan tentang social distancing, udah nggak ada lagi gitu. Saudi menurunkan itu. Kemudian buku ini juga mengatakan tentang penguatan solidaritas global sebagaimana terjadi terhadap Rusia dan Ukraina hari ini. Penguatan solidaritas global. Rusia balelo dan menentang Amerika. Solidaritas global akan menggeser isolasi nasional. Karena itu kita akan pelajari hasil-hasil penelitian di Kementerian Agama yang sebagiannya saya ikut di dalamnya tentang organisasi transnasional. Dan karena itu pula Majelis Fatwa menginisiasi tentang fatwa kebangsaan. Karena hasil penelitian itu mengatakan ormas-ormas yang hanya bervisi keislaman akan diberangus oleh negara kalau dia tidak punya visi keindonesiaan. Itu dia. Saya pernah sekamar dengan elitnya HTI. Jauh sebelum ormas ini dilarang. Itu. Saya pernah nanyakan ketika saya kuliah, saya bilang tentang Anda ini, apa punya tempat apa tidak, apa punya panggung apa tidak. Kata guru besar ini saya katakan tidak punya. Anda tinggal menunggu waktu untuk kemudian menjadi ormas terlarang, dan itu terbukti. Jadi apa yang ingin saya simpulkan dari kasus ini? Yang pertama adalah nubuat masa depan. Nubuat masa depan. Kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ahli hadis Adi bin Hatim, adik perempuannya itu ketangkep oleh ekspedisi Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Pergi dia ke Roma ngeper karena Rajab tahun ke-9 Hijrah, perang terakhir, perang Tabuk, itu perang tidak jadi. Roma nggak mau berhadap-hadapan fight dengan Madinah, nggak ditanggapi. Dikumpulkannya oleh Ali bin Hatim, yakni raja-raja rampok lembah Toi, Irak. Nggak mau juga. Akhirnya dia sendiri ke Madinah. Nabi lagi taklim waktu itu. Security Masjid Nabawi datang. Wahai Rasulullah, ada tamu di luar. Siapa kata Nabi? Adi bin Hatim. Suruh dia masuk. Dia masuk, Pak. Pahanya ditepuk oleh Nabi. Shock terapi. Pahanya ditepuk. Kata Nabi, aku tahu kenapa engkau tidak mau menganut agama ini. Bukankah ada dalam pikiranmu bahwa agama ini hanya dianut oleh orang-orang miskin? Nanti engkau akan tahu Kaisar Romawi, Kisra Persia akan ditaklukkan oleh orang Islam. Dan itu dieksekusi oleh Khalifah Umar tahun 18 Hijriah. Satu, aku tahu kata Nabi, tahu dari dirimu sendiri bahwa engkau mengatakan bahwa agama ini lokal, hanya orang-orang di sekitar jazirah. Tapi kata Nabi, layablughanna hadzal din. Engkau akan lihat nanti agama ini sampai pada zona paling timur dan paling barat. Karena itu STID mengembangkan Al-Quran, bahasa, IT, Pak. Ini 3 yang digarap oleh STID. Al-Quran, bahasa, IT. Karena hadis ini. Kesadaran masa depan. Profesor Kunto Wijoyo. Saya banyak mengoleksi buku beliau. Dinamika sejarah umat Islam. Ini disetting oleh orang Dewan Dakwah, Bang Lukman Hakim. Dia bilang ada 3 hal dalam kesadaran masa depan ini yang harus dimiliki oleh umat Islam. Di pembukaan buku ini. Apa itu? 1, kekuatan sosial. Pak Kunto menyebut kata sosial.
Allahyarham Ustaz Syuhada menyebut penguatan kejamaah. Tesis Profesor Raji Al-Faruqi mengatakan bahwa demokrasi ini dengan turunannya akan jadi barang rongsokan di akhir zaman. Kenapa? Nggak laku. Bosan kita ditipu-tipu sama ini demokrasi. Maka khilafah itu akan berdiri. Ketika fatwa khilafah ini di FGD-kan di Majelis Fatwa, saya katakan Anda jangan takut tentang ramalan Nabi tentang khilafah ini, jangan tutup-tutupi. Nggak bisa. Itu seperti teori Cina, ketika bola ini kita tekan ke bawah, itu melambung ke atas, Pak. Semakin Islam ini dikriminalisasi, khalifah ini dari barang mahal, itu seperti bola ditekan ke dalam air, akan semakin melambung. Teorinya seperti itu. Penguatan kejamaahan. Dan dalam kejamaahan inilah, dalam feeling saya, ilmu fundraising, ilmu closing, itu kita lakukan. Seperti kafaratul majlis. Seperti doa di pintu masjid, kita doa dulu. Apa itu? Sedekah. Karena nanti di akhir zaman, dalam futur syariah ini, sedekah akan mengganti pajak. Kenapa? Pajak ini kotoran manusia. Bin ausakhin nas. Karena itu Khalifah Umar nggak pakai pajak. Khulafaur Rasyidin nggak pakai pajak. Umar bin Abdul Aziz nggak pakai pajak. Panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi nggak pakai pajak. Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman juga nggak pakai pajak. Apa yang dikembangkan? Sedekah. Sedekah. Kita ngumpulin duit yang kecil-kecil. Tapi nanti di zamannya uang 100 dirham ditolak, Pak. Kenapa? Terlalu sedikit orang sedekah 100 dirham nanti di zamannya. Makanya sedekah jangan 2.000, jangan, nggak cukup. Bayar rekaman ini nggak cukup. Kalau sedekahnya 2.000. Kekuatan budaya. Setelah kekuatan sosial, kekuatan budaya. Kekuatan budaya itu macam Ansor, Pak, tetangga kita ini. Wah, luar biasa. Mereka tunjuk gigi. Itu. Saya pengguna Maktabah Samilah. Di Maktabah Samilah itu buku-buku Syafi'ah itu banyak. Dia membudaya. Kekuatan NU itu karena dia membudaya. Itu. Kenapa? Dia garap yang bawah. Kalau Dewan Dakwah itu macam HTI, dia nggarapnya kelas elit gitu. Kekuatan budaya. Nggak bisa, Pak. Sarang bid'ah itu 3. Lahir, nikah, mati. Nggak bisa ini, man amila amalan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ini sudah jadi kekuatan budaya. Lahir, nikah, mati, barang bid'ahnya di situ. Yang terakhir, kata Profesor Kunto Wijoyo, dinamika sejarah umat Islam itu kekuatan ekonomi. Saya dihadiahi oleh jasa orang jamaah buku fikih Syekh Qardawi, fikih jihad 2 jilid. Di jilid kedua Syekh Qardawi mengatakan, kalau kaum muslimin itu masih senang dibantu-bantu, sedekah, bantuan ini segala macam, apalagi membayar senjata itu dari ngutang misalnya, jihad kaum muslimin akan bisa ditakar. Macam fatwa ormas tertentu dibiayai oleh negara, pastilah fatwanya itu fatwa karet. Kenapa? Dia nggak punya kota aman. 3 kekuatan budaya dari kesadaran fikih masa depan Kunto Wijoyo, kesadaran umat Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.